kesehatan, keafiatan, diberikan kesempatan oleh Allah untuk beribadah di bulan Ramadan. Ini rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Jemaah yang dimuliakan Allah, shaimin shaimat, hafizakumullah. Alhamdulillah, di pagi yang mulia Yaumul Jum'ah, kita berada di bulan yang mulia juga, hari yang mulia juga, tempat yang mulia juga. Masya Allah. Sulit terkait, sulit kadang-kadang kita mau hormat Allah setahu marak itu. Diberikan rahmat berupa hujan juga, rezeki diturunkan dari langit, matar. Apa terturunat dari langit? Ndek montor, lain montor. Ini macam matar. Matar artinya hujan. Ma, minas sama, air dari langit, turun untuk menghidupkan bumi-bumi yang sudah mati. Bumi yang sudah mati artinya kering kerontang, gersang. Kah kering jarir, kah gersang, melainkan subur makmur. Masya Allah, luar biasa nikmat sudah Allah. Nah ya, tersyukuri Allah, setetes air hujan ini dan bau terbalas, tersyukuri ibadah sejelus malam, ibadah 2 jelo, ibadah sebulan dan bau setetes apa? Satu tetes air hujan yang turun ini belum bisa kita bayar dengan beribadah sehari semalam. Nampak aneh, 1000 tetes coba. Berapa juta tetes? Tidak ada 10-20 jutaan tetes air ini turun dari langit, membasahi bumi sehingga bumi menjadi subur, hidup kembali. Alhamdulillahirabbil alamin. Juga kita masih di yaumil di bulan syahrus siyam, bulan puasa, syahrul Ramadan, bulan Ramadan, ya, syahrul maghfirah. Bahkan sekarang ini kita memasuki syahrul itqun minan nar, syahrul rahmah, ya, syahrul maghfirah sudah kita lewati 10 hari pertama, 10 hari pertengahan. Ini kita masuk di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Sudah 20 hari kita menjalankan puasa. 10 jelon tuah kebintek, ya. 10 jelon tuah tertatar, 10 jelon tuah terdiklat, ya. Berarti loe ilmu dalam bintek atau dalam pembinaan, dalam pendidikan Ramadan, ya. 10-20 hari sudah kita ditempa, 20 hari sudah kita dibimbing, dilatih. Latih untuk bagaimana?
menjadi orang yang bertakwa. Nah, kita perlu latihan. Ini selung-selung tak jadi dengan pacu. Ya, ini selung-selung jadi dengan penter. Ini selung-selung tak jadi dengan hebat. Tapi dilatih dulu. Latihan. Para alim ulama kita itu baru menjadi alim ulama latihan. Mereka menjadi para wali-wali itu berlatih dulu. Berlatih. Bahkan ini riyadhah beliau itu sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun riyadhah. Ya, ampun ini jadi wali, ampun ini jadi ulama. Nah, kita pun begitu, harus berlatih. Harus riyadhah. Harus belajar. Nah, di bulan Ramadan inilah momentum yang sangat tepat untuk kita berlatih. Berlatih membersihkan hati, ya, berlatih menjadi orang yang amanah, berlatih menjadi orang yang jujur, ya, karena di bulan Ramadan ini itu yang dilarang. Jangan sampai kita suka berdusta. Berdusta adalah dapat membatalkan puasa. Juga di bulan Ramadan dilatih untuk selalu berbuat kebaikan. 20 jelon kuah mau puasa ya tak kosongan diri itu. Apa sih itu kosongan? Melalui kosong perut, tidak makan, tidak minum. Kenapa perut ini perlu dikosongkan? Ya, adik nisi arak langan tame hikmah. Pikiran perlu dikosongkan. Perasaan perlu dikosongkan. Ya. Jiwa raga ini perlu dikosongkan. Namun lalu isi dengan arak langan tame. Ya, hal-hal isi positif atau yang memberikan hikmah. Makanya perlu dikosongkan. Jadi kalau sudah dikosongkan, maka ya istilah refresh atau istirahat, kita ganti dengan hal yang lain. Padan mana motor misalnya, motor lamun lalu oli ngonek lalu tekadu wah kental karat. Dek ini lampak mobil, dan ini lampak motor, karena oli wah kental, wah kotor, perlu diganti, dikosongkan, olinya disalin dengan oli yang baru. Itu. Namun lalu isin, wah penuh, maka dikurangi, dibuang yang lain, dimasukkanlah hal yang lebih baik, yang bagus. Nah itulah di bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini setahun terisi. Nah, setahun tamu segala macam li awak, li diri kita, li hati, li pikiran. Di bulan Ramadan dia tak bersihan. Kita bersihkan pikiran kita, kita bersihkan hati kita, ya. Lalu kembalilah menjadi baru, kembalilah menjadi bersih, kembalilah menjadi fitrah. Jadi, motor kamulah kebersihan, tidak tambah oli, segala macam baru, pasangan tampas, pasangan segala macam si baru, lamar edap, baru terbeli edap, telulun pemulai. Nah begitulah manusia. Maka kita di bulan Ramadan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak ibadah, memasukkan oli-oli yang bagus, air radiator yang bagus, yang baru, nah, sehingga kembalilah bersih. Makanya di dalam bulan Ramadan itu kita disuruh untuk mengeluarkan zakat fitrah. Nah, mulai beratur zakat fitrah zaman duit. Alhamdulillah. Zakatul fitrah ya tuhratun
lis-shaimi minal lagwi war rafasi. Jadi zakat fitrahna adalah dapat membersihkan segala puasa-puasa tisik kurang bearan kurang. Kadang-kadang kita sempat berkata kotor, sempat kita marah, sempat kita berkata jorok ataukah berdusta, maka itulah yang menjadi penambalnya, dia pelengkap sehingga kembali normal, sempurna ibadah puasa. Anda tua bersikap isindek bagus, girang kuning mercun. Nah, fitrah isindek bersihan, adik misi kembali puasa bersih. Nah, sehingga dapat membatalkan puasa lamun kuning mercun. Nah, seda pahala puasa. Tuh sumpah saya dengar. Kejut anak dengar, kejut inak dengar, bapu dengar. Ya. Jadi dia darunin langsung ngagap. Tersumpah terjadi. Nah, jadi dapat menghancurkan pahala puasa. Mun tepuni mercun. Nah, jadi ndak mau pahala, bahkan bisa mendapat dosa. Nah, jadi ndak terpuni-puni semenok-menok. Karena itu bukan cara orang Islam, itu cara Yahudi. Bahkan oleh undang-undang, undang-undang pemerintahnya, kalau ada yang membunyikan suara-suara yang besar mengakibatkan orang celaka, misal mengeluarkan api sehingga orang rumah jadi terbakar, hutan jadi terbakar, ataukah orang di sekitar kita bisa kena menyebabkan terluka, atau sebab suara yang begitu besar membuat orang jantungnya copot, bisa kaget, bisa mati karena mati mendadak kaget. Nah, itu bisa penjara 15 tahun sampai 20 tahun, bahkan hukuman mati. Dia penjara, hukuman. Lalu namun si kocet-kocet suaranya, marah suara tis ninja, itu namanya permainan, bukan barang yang membahayakan, tetapi itu sebuah permainan. Kembang api misalnya, itu namanya permainan, tidak berbahaya. Nah, yang membahayakan itulah yang tidak dibolehkan. Seperti suara yang besar dengan lalu nikmat istirahat. Waktu zuhur kadang tak nyembunyi. Waktu dengan ibadah, dan mau zikir, sembahyang dengan tak nyembunyian. Itulah yang membuat orang berdosa, karena dapat mengganggu aktivitas orang lain. Jadi jamaah rahimakumullah, itulah manfaat fitrah itu. Maka hendaklah segera mengeluarkan sebelum datang solat Idul Fitri. Namun telah selesai solat Idul Fitri ndak nara istilah dengan mengeluarkan zakat fitrah, tetapi itu namanya sedekah biasa. Man adda qabla salat, nah, itulah yang diterima. Walakin man ada ba'da salat, nah, itu yang disebut dengan sedekah min sedekatin. Jadi sedekah biasa. Nah, jadi kita diwajibkan nyugulan zakat fitrah sebenar tanggal sekek bulan Ramadan atau suruh nyugulan fitrah. Sendekman tersembahyang fitri, Idul Fitri. Waktu tak berangkat ajak masjid tahu terserah zakat fitrah tu. Lagu lek jelono kan dengan bersiap-siap pak ajak masjid sempat lalu beratur untuk tujuh keti. Akhir dia tersuruh sendekman datang Idul Fitri masih bulan puasa, wah mulai terserah ada si aru selesai. Dia narak dia terepotan, mak lek jelo hari raya. Itu ya apa kesuruh aruan. Nah, jadi jemaah rahimakumullah,
zakat fitrah ini adalah salah satu yang dapat membantu saudara kita. Itulah manfaatnya untuk kita berbagi. Di bulan Ramadan ini syariat Islam menganjurkan atau memberikan kita untuk berbagi bersama saudara kita yang tidak mampu. Di mana kemana siapa yang wajib tempat kita mengeluarkan zakat fitrah? Di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60 itu disebutkan bahwa innamas shadaqah, sesungguhnya zakat kewajiban mengeluarkan antara lain para fakir, miskin, al-fuqara wal masakin. Dengan si fakir tak tersuruh nyugulan zakat fitrah ataupun zakat si lain dah zakat mal. Dua macam arah zakat, arah zakat mal, arah zakat fitrah. Namun zakat mal, zakat harta, emas, kepeng, beras, bembek, sampi, ya, pari. Nah, itulah yang disebut dengan zakat mal. Ya. Tapi kalau zakat fitrah, ya zakat jiwa tuh. Zakat jiwa. Di sini hanya bulan puasa atau Idul Fitri doang tak disuruh. Namun zakat mal bebas waktunya kapan saja, asalkan sudah memenuhi nisab dan haul negara. Namun cukup jumlah niara nisab. Nisab berduit pare sekintal setengah wajib sebulan itu 150 kilogram, atau 750 kilogram wajib sebulan. Namun telah berduit napiaran kita diwajibkan 10%. 10%. Dan berdua seton setengah. Apa ranu tidak sekitar setengah. Seton. Ya. 1 ton 5 seton setengah pira 1.500 kuintal. 1.500 bukan 15 kintal ya, 15 kintal ya, dan seton setengah. Maka lamun zakat mengairi dengan air hujan, kita harus mengeluarkan 10%. Kira 10%. Ya, seton setengah, ya, sekintal setengah gitu. 10%. Kalau seton setengah, sekintal setengah. Kalau beras yang sudah tidak ada kulitnya wajib berdua 7 kintal setengah. 7 kintal setengah baru sebulan zakat. Itu namanya nisab. Anda berdua sampi. Kira berdua sampi yang betul wajib cekatan. Berdua telung dasa, Arab berdua sampi telung dasa. Ya, sekian doang dia berdua. Mun berdua sampi telung dasa, kau telung dasa harus tercekat. Keluarkan 1 ekor. Ya, untuk menjadi zakatnya. Berdua kepeng. Kira berdua kepeng apa wajib bercekat. Kira ajen emas, ukuran kepeng no harga emas. Anda berdua emas 93 gram. Berdua 100 gram lah. Sudah dibulatkan 100 gram. Tesugulan 2,5%. Itu 2,5 pira ajen emas 1 juta misal. Berdua 1 juta. Ajen emas 1 juta. Namun berdua 100 gram pira ajen 100 juta. Maka wajib sebulan emas
2,5%. Kira gram dari ya 2 gram. 2 gram setengah. 2 gram setengah. Namun ajin 2 gram setengah pira? Ya 2,5 juta. Berarti lamun tebedue kepeng 100 juta harus tesegolan zekat 2,5 juta. Mun tebedue kepeng 100 juta. Harap berdua kepeng 100 juta. Duit berdua kepeng 100 juta aja. Tuh lebang tak ngomong anu. Nah, lamun wah berumur 1 tahun, maka cukuplah nisab dan haul. Maka harus kita mengeluarkan zakat mal 2,5%. Sebenarnya sebelum kepeng luwe-luwe ini aja segelan zakat haruan. Ya, dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 103 disebutkan huz min amwalihim shadaqatan, ya, shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Nah, jadi ambil ndek disuruh maih apa rano tesuruh dianjurkan tidak, tapi ambil. Baik, pemerintah mewajibkan untuk mengambilnya, gaya peneraran zakat. Zakat itu susah tantih pira cak milih beratur. Lamun narak dengan wah begabah kanggon lalu tepete. Ya, lalu baik wah zakat no. Pira kintal mam sida 2 ton. Mai be zakat. Kanggon paksa baik. Dia mah zakat. Nden mah berjamaah berzakat tunas. Ini aja keikhlasan dari lempelai. Ini aja nden. Apabila wah selesai bergabah, apabila wah selesai panen ataukah duit harta-harta yang banyak, cari zakatnya. Namun berdua kepeng dengan pengusaha-pengusaha ini, berdua yang kepeng sampai miliaran ya. Nah, minta zakatnya. Namun berdua 1 miliar, pira set berzakat. Ya, kalau 2,5% bisa 250 juta. Nah, lo set berzakat. Tunah nak kepeng 50 juta. Namun berdua 1 miliar, 50 juta. Ya kisi itu. Oh enggak ada 25 juta mungkin ya. 25 juta isi berzakat. Lama tu kedua 100 juta baru berzakat sih 2,5 juta. Ya, lama tu kedua 10 juta 50.000. Lalu lama 10 juta berdua teman-teman wajib zakatan, bersedekah waduh. Bersedekah. Lalu lama tu kedua 100 juta baru ke 2,5 juta. Lama tu kedua 1 miliar ya. Selain juta isi untuk berzakat. Nah, dengan sebelum dia kepeng loek dia aja. Nah, itulah namanya 2,5%. Nah, jamaah rahimakumullah. Nah, jadi di bulan Ramadan inilah tempat kita membersihkan diri melalui zakat fitrah. Maka alhamdulillah arak dua karung nganjeng ya. Bagi yang belum silakan. Nah, itu saja barangkali yang perlu kita sampaikan di pagi yang berkah ini terkait dengan zakat. Dan mari kita tingkatkan ibadah kita, karena di 10 hari terakhir bulan Ramadan inilah tahu numpah nolin siaran berkah Allah, rahmat Allah, pahala. Dia tak numpah nolin, seluruh malaikat turun. Ya Allah, lama 10-20 jelawin aja masih dan man hebat lalu, istimewa lalu. Nah, ni tak sangat istimewa. Lek 10 jelo ni, 10 jelo terakhir. Lagu iya tak keteteran deh. Lah sembahyang tarawih mulai berkurang kancen tu. Tadarus mulai berkurang. Sembahyang malam mulai terlelah. Bahkan lemak pas kadang-kadang tadi jelun tak lebaran telang. Kumpul lek mall, kumpul lek toko-toko pakaian.
Ya kumpul lay ruby ranenda. Apa yang ranenda? Tali pancan, hikmah, grand hero, ya, balik kelambi, apa nasi lain dengan si doi ramen aja. Nah, dari toko-toko pakaian mah tante kumpul lah padahal dia tak telok nanti ya tetemoneng di akhir Ramadan ya keutamaan ia tahu mumpah nole ia tahu banjir itu banjir pahala di mana di sanalah Lailatul Qadar itu turun di 10 hari terakhir bulan Ramadan antara tanggal 21 Wibian malam Lailatul Qadar Rubian ya pun hujan balik lalu hujan langit ya mulai dan sembahyang tarawih Allah Akbar dardai ada datang kelip atap jadi Lailatul Qadar itu datang pada tanggal-tanggal ganjil tanggal 21, 23, 25, 27 atau 29 atau hari malam terakhir bulan Ramadan. Nah jaga itu di tanggal-tanggal ganjil semua dia tak sampai liwat artinya kita berusaha untuk banyak berzikir banyak sholat malam mulai jam 3 aja dengan berdua ya sampai meriap sembahyang sunat tidak baik lupa mana-mana 2 rakaat sembahyang tahajud lunas jaga sedar Allah sehingga ia tahun datang dia tahun turun Allah juga ke langit dunia ya di sepertiga malam bahasa Nabi ya, dalam hadis Rasulullah itu ya, sepertiga malam Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia lalu mengabulkan seluruh apa sih pelunasan umat manusia enggak baik aja kedoaan waktu sepertiga malam itu mari kita banyak-banyak beribadah di malam hari lebih-lebih di sepertiga malam. Itu saja barangkali kita berikan sebuah tausiah di waktu yang berkah ini mudah-mudahan bermanfaat sebagai modal kita untuk terus menjalankan ibadah kepada Allah mendekatkan diri kepada Allah mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin akhirul kalam Allahumma fi qul hadi ila sabilir rasul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.